الوالدة تحية السلام تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. Alhamdulillah, puji dan puja bagi Allah, salat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pemimpin dan teladan kita, dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita. Semoga Allah selalu memberkahi kita, berkah umur kita, berkah harta kita, berkah keluarga kita, berkah dunia kita, berkah akhirat kita. Dan mudah-mudahan Allah menghimpunkan kita di dalam kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat, bersama dengan orang yang kita cintai. Amin ya Allah rabbal alamin. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal saya membahas tentang pintu-pintu surga. Ada berapa lagi itu, Pak? Ada 8. Apa saja? Babut taubah, kemudian pintu taubat, pintu salat, pintu puasa, kemudian pintu kadhimin al-ghaiz wal 'afina 'anil nas, pintu menahan amarah dan memaafkan orang lain. Kemudian babul aiman, pintu sebelah kanan. Kemudian babul radin atau babul ridha, pintu keridhaan. Lalu kemudian babul jihad, pintu jihad. Dan yang terakhir babul rayyan. Sudah belum tadi kita puasa? Belum. Jamaah sekalian dekat Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana yang saya sampaikan, kita akan bahas satu-satu setiap pintu itu, karena sebenarnya aslinya kita adalah penduduk surga, ya. Karena bapak moyang kita adalah penduduk surga. Maka kita akan mudik, akan pulang kampung suatu saat nanti. Dan tentu harapan kita mudiknya gak nyasar gitu ya, sampai ke tempat kampung kita yang sesungguhnya, yaitu surga. Maka orang yang di perantauan pasti akan selalu merindukan kampungnya, ya. Walaupun dia sudah lama gitu di perantauan, tapi pasti dia akan merindukan kampungnya. Orang tua kita dulu, walaupun sudah lama di perantauan, udah tua, biasanya pasti pengen balik ke kampung, pengen mati di kampung. Setidaknya nenek saya begitu. Sampai akhirnya betul-betul dia wafat di rumah di mana dia dibesarkan. Nah, begitu pula seharusnya kita. Apalagi kampung yang kita bicarakan bukan cuma sekedar kampung di dunia, tapi kampung di akhirat. Kampung yang tidak ada yang lebih baik daripada kampung itu, kampung yang penuh dengan kenikmatan,
kampung yang bahkan dirindui oleh siapapun. Dan tentu sebagaimana di pertemuan pertama saya katakan bahwa miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kita ada punya kuncinya. Jangan sampai kemudian kuncinya kita lupa naruhnya, hilang, atau malah kuncinya dibuang, atau kuncinya nggak dipakai sama sekali, nggak niat, nggak pengen pakai. Padahal kunci itu baru password gitu ya. belum baru kunci pas gitu, belum kunci kamarnya gitu ya. Untuk masuk ke lobby hotel belum kunci kamar hotelnya. Maka kemudian dalam rangka menjaga kerinduan itu, kerinduan kepada surga, kita sama-sama akan satu persatu susuri pintu-pintu itu. Mudah-mudahan ketika kita susuri pintu-pintu surga itu, kita semakin merindukannya, dan kita mungkin akan mulai memilih kita mau masuk lewat pintu yang mana nih, ya. Karena kalau kita nggak tahu, kadang-kadang gimana mau milih, nggak tahu. Kadang udah tahu aja juga bingung milihnya. Nah, karena kemarin momennya pergantian tahun, bukan momen tapi bertepatan untuk kita melakukan proses zikir dan syukur gitu. Menghitung-hitung, mengingat-ingat. Maka kemudian saya mengawali di pintu yang pertamanya adalah babut taubah. Satu di antara pintu surga itu adalah pintu taubah. Dan di pertemuan kemarin terakhir itu saya membahas tentang ahli taubah. Siapakah ahli taubah? Yang saya pakai adalah dengan mentadaburi. Nanti pendekatannya semua adalah tadabbur Quran. Jadi sebenarnya tazkiyatun nafs, tapi juga tadabbur Quran. Surat Al-Imran ayat 133, 134, 135. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب الصابرين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Itu yang kemarin jadi basic atau landasan dari pembahasan kita tentang siapakah ahli taubah itu. Orang yang dikatakan bukan sekedar bertaubat, tapi ahli dalam bertaubat. Orang yang mendawamkan taubat, orang yang terbiasa bertaubat. Nah, pada hari ini saya ingin membahas tentang istimewanya taubat. Artinya sampai kemudian ada pintu taubat, pasti ada sesuatu yang istimewa dari yang namanya taubat. Dan tentu kalau taubat menjadi hal yang istimewa, pasti pelaku-pelaku taubatnya juga menjadi orang-orang istimewa di hadapan Allah. Kenapa? Nah, pada hari ini saya ingin pakai landasannya adalah surat Nuh ayat 10, 11, dan 12, dan beberapa surat yang dipendukung nanti. Ada surat Az-Zumar dan termasuk surat Al-Imran tapi ayat 136-nya. Allah katakan kepada kita dalam surat Nuh itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin
Kemudian apa? Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, di ayat ke-10 Allah mengatakan kepada kita, faqultu astaghfiru rabbakum. Saya kalau mau ngisi itu selalu berusaha untuk gimana supaya apa yang saya sampaikan bernas. Jadi bukan cuma dari hawa nafsu saya sampaikan atau dari pikiran saya. Semalam nyiapin ini aku terkantuk-kantuk karena saya tidur lebih cepat, hujan soalnya mau anak ke dokter, hujan. Akhirnya sambil tunggu hujan tidur 9:30 baru dibangunin, berarti hujan, dokternya udah kliniknya udah tutup. Akhirnya ya sekitar jam 11-an lah baru kemudian enggak tidur lagi habis itu. Tidur lagi, bangun jam 12 terbangun. Kemudian karena tertidur itu lagi nyiapin tertidur, lagi baca karena tadabbur biasanya dibaca tafsir, kitab tafsir, tertidur dan akhirnya bangun lagi jam 12-an. Oh iya belum selesai, jadi lanjut lagi dibaca lagi gitu kan, kemudian siapin materinya, baru tidur itu jam menjelang jam 2 lah ya, setengah 2-an. Jadi tadi pas sebelum subuh mau berangkat tadi sebenarnya hujan, tapi kata Allah berkehendak saya menyampaikan ini juga. Pas assalamualaikum selesai sholat di musola dekat rumah, hujannya sedikit reda, jadi berangkat. Jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, kata Allah. Maka kata Allah, aku berkata, aku di sini maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu astaghfiru kepada orang-orang yang didakwahinya, pada orang-orang konteksnya Rasulullah Nuh alaihissalam, ya, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi Nuh alaihissalam. Kepada setelah jadi di ayat sebelumnya tuh dia ajakan dia kepada kaumnya, sampai kemudian untuk apa istilahnya menguatkan keinginan kaumnya agar bertaubat itu, maka kemudian Nabi Nuh mengatakan fakul, ya, maka dia Nuh alaihissalam berkata, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kalian kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia itu maha pengampun. Minta ampun, dia maha pengampun. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu maha pengampun. Siapa saja yang datang menemui Allah di pintu ampunan, maka Allah akan mengampuni. Tidak ada yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, sebesar apapun dosa. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia maha pengampun. Jamaah sekalian mendengar Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika bicara ayat ini, jadi antara ghaffar itu atau istaghfir, permohonan ampun itu tidak ada takwil yang lebih tepat bagi ayat ini kecuali yang dimaksud oleh Allah adalah taubat. Begitu kata para mufassirin. Jadi tidak ada takwil yang benar, yang lebih benar kecuali yang dimaksud ayat ini adalah taubat. Karena biasanya kata taubat itu disandingin dengan kata mohon ampunan itu disandingin dengan kata taubat. Kalau kata ampunan disandingin dengan kata taubat, maka kata ampun itu berarti permohonan ampun. Nih. Jadi memohon pengampunan.
Nah, taubatnya sendiri bermakna dia meninggalkan perbuatan yang dia sesali tersebut. Itu bentuk pertaubatan. Tapi ketika kata istaghfiru dia berdiri sendiri, maka maknanya melingkupi taubat itu juga. Jadi permintaan ampun, kemudian meninggalkan perbuatan itu dan kemudian melanjutkannya dengan amal saleh. Jamaah sekalian melihat Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam satu hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, itu dikatakan pernah ada segolongan orang dari kalangan kaum musyrikin yang banyak membunuh dan banyak berzina. Ini dua-duanya dosa besar ya Pak. Tapi bukan sekali gitu. Kalau disebut banyak berarti berkali-kali, sering. Dan di sini nggak ada yang pernah membunuh dan pernah berzina. Pernah aja enggak, apalagi banyak. Seperti itu. Nah, di dalam hadis ini disebutkan ada segolongan orang dari kalangan musyrikin yang sudah banyak membunuh dan banyak berzina. Lalu mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya yang engkau katakan itu ya Rasulullah, ya Muhammad, yaitu Al-Quran maksudnya, dan yang engkau serukan itu benar-benar baik. Sekiranya engkau menceritakan kepada kami, bolehlah kau ceritakan kepada kami bahwa apa yang telah kami perbuat itu ada kifaratnya. Artinya kalau buat salah, bentuk penghapusannya dengan kifarat. Kenapa kalau kita selesai ta'lim ada namanya doa kafaratul majlis ya, itu doa kifarat. Kenapa doa kifarat? Karena boleh jadi di dalam majelis itu boleh jadi ada hal-hal yang buruk yang kita lakukan gitu. Buat pembicara yang mungkin dikit amat sih jemaah, bikin gue bete aja bisa. Atau jemaahnya, dan karena ustaznya telat lagi. Jadi zon-zon muncul gitu. Atau lain sebagainya. Yang boleh jadi itu kemudian mengotori hati kita. Maka kifaratnya di akhir tadi dengan doa kifarat. Doa kafaratul majlis itu istighfar, hamdalah dan tasbihnya. Jadi kalau sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majlis itu bukan cuma subhanakallahumma, tapi astaghfirullahaladzim, alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Itu ya, atau kalau mau disebutnya kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan tasbih kafaratul majlis. Jamaah sekalian melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mau taubat, tapi mereka sadar bahwa ya masa begitu aja dilupain dosa-dosa yang saya buat. Tolong kasih tahu kepada kami ya Rasulullah, apa kifaratnya, apa dendanya, kami akan bayar. Saking pengennya taubat gitu. Kita kadang-kadang taubatnya kagak mau, apalagi bayarnya kan gitu. Ya. Maka kemudian turunlah firman Allah. Ada dua firman Allah yang turun selepas orang tersebut mereka itu datang menghadap Rasulullah. Yang pertama surat Al-Furqan ayat 68, yang kedua surat Az-Zumar ayat 53. Saya bacakan Az-Zumar ayat 53-nya saja. Jadi setelah mereka tanya tentang apa kifaratnya, maka kemudian turunlah ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, ya ibadiyallazina
Betul ya? Ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innallaha ghafurur rahim. Innahu ghafurur rahim. Allah katakan, ya ibadiyallazina, bayangkan Pak, yang ngomong orang yang udah banyak membunuh dan banyak berzina gitu, pengen taubat, nanya ke nabinya, kemudian Allah meresponnya. Yang merespon Allah langsung ya, dengan turunnya ayat ini. Dan ayat ini turunnya dengan sapaan yang sangat lembut sekali. Nggak kayak kita gitu. Orang mau datang mau taubat sama kita, beneran lu taubat? Haus ya gitu. Allah itu sapaannya luar biasa. Ya ibadiyallazina asrafu. Ya ibadiyallazina, wahai hambaku, kata Allah. Allazina asrafu, yang melampaui batas. Allah nggak sebut, hei para pendosa sekalian gitu kan. Tapi diperhalus bahasanya. Asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya sendiri. La taqnatu bir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmatku, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni dosa kalian seluruhnya. Itu kata Allah. Nanya kifarat, enggak dijawab apa kifaratnya, tapi langsung dijawab dengan gua ampunin lo. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Di ujung ayatnya dia tegesin tentang siapa dia, Innahu ghafurur rahim. Karena dialah, dan Allah lah yang Maha Ghafur dan Maha Penyayang. Kenapa disebut Ghafurur Rahim? Ya. Kenapa kata ghafurnya disandingkan dengan kata rahim? Rahim itu penyayang. Penyayang yang kasih sayangnya hanya diberikan kepada orang beriman. Jadi Ar-Rahim itu kasih sayang, sebagaimana Ar-Rahman juga kasih sayang. Tapi Ar-Rahman kasih sayang yang diberikan kepada seluruh makhluknya, nggak mandang iman ataupun ingkar. Tapi kalau Rahim itu hanya diberikan kasih sayang hanya kepada orang-orang yang beriman saja, lebih spesial. Bicara bab rezeki itu Rahman lingkupnya, kerahmanan Allah kepada seluruh makhluknya. Semua dikasih rezeki, semua dikasih sehat, semua dikasih hidup, nggak dibeda-bedain. Makanya kita perhatikan ya, yang kaya kan banyak juga orang-orang yang non-muslim, bahkan mungkin lebih banyak mereka. Itu sebabnya nggak tepat menjadikan harta itu sebagai ukuran keimanan. Lu banyak sholat dah, biar rezekinya. Jadi ukuran dia terimanya sholat, ukuran ridhonya Allah pada sholatnya, pada Quran, baca Qurannya, pada zikirnya, pada sholawatnya, diukurnya dari apakah kemudian rizkinya itu diberikan atau tidak. Rendah sekali ibadah diukur sama yang begituan. Jamaah sekalian dengan Allah SWT. Kenapa? Apakah kemudian orang-orang kafir itu yang hartanya banyak mereka tempuh dengan cara mereka sholat? Tidak. Apakah kemudian mereka diridhoi sama Allah? Tidak. Ya. Jamaah sekalian dengan Allah SWT. Maka kenapa Allah katakan Ghafurur Rahim? Ghafur, Allah Maha Pengampun, untuk negesin kenapa diampuni, karena Dia Maha Pengampun. Saya akan kasih, jadi sebuah ayat kalau ditutup dengan asma Allah, maka asmanya itu pasti berkaitan dengan apa bunyi ayatnya, untuk menegaskan bunyi ayat itu.
Contoh misalnya di Al-Quran itu ada, walaupun nanti di babus sedekah ini akan kita bahas tuntas, ada ayat yang bunyinya masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Allah katakan perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu yunfikuna fi sabilillah kamatsali habbatin, seperti perumpamaan orang yang menanam sebutir benih. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, yang dari sebutir pohon atau sebutir benih itu ditanam, kemudian tumbuh menjadi pohon yang punya 7 cabang, dan masing-masing cabang ada 100 bakal buahnya. Arti modalnya 1, dibalasnya 7 kali 100 kan 700. Tapi kemudian Allah katakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan membalas semau dia. Artinya apa? 700 itu hanya perumpamaan untuk memberikan gambaran kepada manusia. Kenapa? Karena Allah alim, Allah maha mengetahui hambanya. Hambanya itu perhitungan gitu. Mainnya angka-angka gitu. Makanya dikasih angka. Iya kan? Allah tahu manusia itu senang menghitung. Kalau banyak gua kerjain gitu. Kalau dikit, tar dulu dah. Apalagi kalau udah otaknya kapitalis banget gitu. Orang kalau udah kapitalis banget Pak, sampai urusan olahraga aja pengennya banyak angkanya gitu. Makanya orang Amerika tuh dulu gak demen sama bola. Kenapa? Bola paling bener 1-0, 2-0. Demennya basket 100 gitu kan. Demennya banyak-banyak angkanya. Itu beneran. Sampai ke situ kan. Jamaah sekalian berkat Allah Subhanahu wa taala. Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan membalas sesuai dengan kemauan kehendak dia, semau dia. Artinya 700 itu bisa jadi lebih dari itu, bisa 1000 kali lipatnya, bisa 10.000, bisa 1 juta kali lipatnya. Nah, untuk menegaskan ya Allah tutup dengan asma. Wallahu wasi'. Al-wasi'. Apa al-wasi'? Allah maha luas rizkinya. Wallahu wasi'un alim. Saya bilang nih, taruh misalnya, ada yang mau nanya enggak? Saya bilang, yang nanya hadiahnya umrah. Percaya enggak Pak? Percaya enggak? Hah? Ini percayanya biar saya enggak pulang atau? Terima kasih Pak atas husnuzonnya. Tapi kalau seandainya saya jadi bapak-bapak, saya nggak akan percaya. Ya, nah kemarin aja naik motornya aja dijual pakai buat umroh sendirinya nggak cukup. Gimana mau janjiin orang umroh? Iya nggak? Lihat penampilannya, ya kalau dihitung dari kepala sampai ke bawah yang dipakai mah kagak seberapa nilainya. Ya. Tapi kalau seandainya saya datang ke sini pakai Alphard gitu ya kan. Ya. Kemudian jam saya Rolex yang harga 150 juta. Cincin saya bukan hanya satu, batunya pun permata semua gitu. Ya, kacamatanya bermerek, dari udah melihatnya itu ketahuan gitu tuh kacamata nggak ukuran 500 ribuan gitu. Ya, bajunya kelihatan, ini kan begini ketahuan murahannya. Ya, baju seragam orang nikahan. Paling murah dibagi. Kagak keluar duit kita. Nah, elah.
Kalau pakai bajunya apa gitu, yang mahal apa pakai baju gitu. Kalau saya begitu datangnya, percaya boleh. Tapi kalau begini, kagak percaya saya. Begitulah kenapa Allah sebut wasi'. Loh, tak gue ganti sekian, gue ganti sekian. Kenapa? Nih semua alam semesta ini punya gue. Nono, gunung emas sana punya gue tuh. Nah yang kalau dia mengatakan aku ini luas rizkiku, semua manusia yang menghidupi aku, masa kita nggak percaya kalau kemudian Allah bisa balas lebih dari apa yang kita buat? Jadi untuk meyakinkan, karena memang apa? Manusia itu ragu, saya nggak mau percaya. Sampai-sampai bahkan ayat kedua dari surat kedua, kan surat Al-Lamim ayat keduanya apa? Dzalikal kitabul la raib. Dzalikal kitabu, inilah kitab la raib, yang tidak ada keraguan. Sampai harus ditegesin, ini kitab nggak ada keraguan ya. Kenapa? Karena manusia gampang ragu. Untuk meyakinin di kitab nggak ada keraguan deh. La raibah. Jamaah sekalian mengatakan Allah. Nah begitu pula ketika Allah sebut Ghafur untuk menegaskan, saya ampunin. Kenapa? Saya pemaaf, saya maha pemaaf, maha pengampun. Dan kemudian Allah katakan Rahim, saya maha pengampun dan saya maha penyayang. Artinya apa? Allah mengampuni kita karena kasih sayangnya dan dengan kasih sayangnya, bukan sekedar mengampuni. Kadang-kadang kan kita kalau minta maaf sama orang nih, kita dimaafin, maafinnya apa? Paksa kan? Gua paksa aja nih. Kalau kagak diancam mah gua kagak bakalan maafin. Gara-gara habis dipukulin, disiksa di dalam, keluar udah gua diem deh. Jadi kicap gitu kan. Jamaah sekalian, kepaksa gitu. Tapi Allah katakan Ghafurur Rahim. Allah mengampuni itu nggak karena masa iya udah gimana lagi kan? Gue Tuhan, gue udah janji mau ngampunin, sebenarnya mah kagak mau nih gue ngampunin, nggak begitu. Tapi Allah mengampuninya dengan kasih sayang, bahkan mengampuni dengan kasih sayang, dan karena kasih sayang, dia sayang, dia nggak mau hambanya siapapun, hatta pendosa itu masuk neraka, nggak mau. Allah tuh sangat sayang sama hambanya. Cuma hambanya ini yang gak mau disayang kadang-kadang. Tapi ketika hambanya datang meminta disayang, Allah akan sayang gitu. Karena dia mengampuni, dia memaafkan kita karena dia sayang sama kita. Dan dia mengampuni dengan kasih sayang juga. Artinya apa? Bukan sekedar ngampunin, Pak. Kalau ngampunin, sekedar ngampunin selesai. Udah bangun, sudah pulang, udah selesai. Tapi kalau dia ngampuni dengan kasih sayang, setelah diampuni, kemudian dimuliakan dia. Diberikan apa yang sebelumnya tidak diberikan. Diberikan apa yang tidak dia minta. Diringankan semua bebannya. Itu namanya dengan kasih sayang. Bukan sekedar maafin, ngampunin, tapi ngampunin ada faktor kasih sayang, langsung dimuliakan hamba itu. Itu menariknya kalau kita tadabbur Quran. Jamaah sekalian, makin mantap kita, masya Allah, di Quran ini benar-benar. Jamaah sekalian mendekat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyaklah istighfar di rumah, di meja makan, di jalanan, di pasar, di tempat berkumpul, atau di mana saja. Karena kalian tidak tahu kapan ampunan itu datang. Makanya di dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW dalam satu hari tidak kurang dari 70 kali dia beristighfar. Dalam riwayat lain dikatakan 100 kali.
nggak mesti nunggu lagi di masjid, di jalan lagi naik motor atau dimanapun. Jamaah sekalian menaikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Jurayj dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa makna yang dimaksud oleh ayat pertama dalam surat Nuh tadi, ya, ayat ke-10-nya maksudnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, minta ampunlah kepada Tuhan kalian, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Dikatakan bahwa makna yang dimaksud oleh ayat tersebut dijelaskan dengan firman Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan. Dan seterusnya. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan. Bahwa yang dimaksud dengan memohon ampun itu maknanya 3. Mentaba, dia bertaubat, ya. Kemudian wa'amana, kemudian beriman kepada Allah, dan yang ketiga wa'amila amalan shalihan, kemudian beramal. Taubat, iman, amal. Itu yang namanya istaghfiru rabbakum. Kita mohon ampun kepada Allah SWT. Jadi bukan cuma ngomong doang, ya Allah, ya Allah, tapi masih dibuat, ya. Itu namanya tomat. Apa tomat? Tobat kumat, ya, atau tosam, tobat sambal. Pedas, tapi masih dimakan. Jamaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, hadis yang agak panjang, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dikatakan bahwa Rasulullah berkata, "Ma uhibbu anna liyad dunya wa ma fiha bihadhihi al-ayah ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim." Tadi Az-Zumar ayat 53 ila akhiril ayah. Kata Rasulullah, ya, aku tidak suka, ya, aku tidak suka bila diberikan kepadaku dunia dan seisinya. Diberikan kepadaku dunia seisinya sebagai ganti dari ayat 53 surat Az-Zumar tadi. Bayangkan Pak, Az-Zumar ayat 53 kan buat umat ya. Sementara gantinya buat dia diberikan dunia dan seisinya, buat dia doang gitu. Kalau kita kok mau dah, orang lain bodoh amat gitu. Mau gue pikirin 16 triliun men gitu. Ya kan? 16 triliun tambah 13 setengah tambah 10 tambah, wah banyak bener. Baru segitu aja udah gak mikirin orang. Rasulullah dunia dan seisinya ditawarin buat ngegantiin rakyat. Kak, kata Rasulullah, saya gak mau. Bukti apa? Betapa dia cinta sama kita, Pak. Dia gak mau mikirin kepentingannya, tapi lebih mikirin kepentingan hamba umat. Lalu kemudian ada seorang laki-laki datang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang musyrik?" Ya, terkait dengan surat Zumar ayat 53 tadi, bahwa Allah mengampuni dosa seluruhnya. Bagaimana dengan orang musyrik, orang yang melakukan kemusyrikan? Lalu Rasulullah terdiam. Rasulullah terdiam. Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian diam. Summa qala, kemudian beberapa saat kemudian dia bicara, dia berkata,
ala wa man asyraka, ala wa man asyraka, ala wa man asyraka salasata marrat. 3 kali disebut kata ala wa man asyraka. Dia termasuk orang musyrik akan Allah ampuni jika dia bertaubat. Jamaah sekalian mendengar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ke-11-nya, itu ayat 10-nya baru negesin bahwa siapa aja diampuni sama Allah. Apa sih istimewanya? Di ayat ke-11-nya Allah katakan dan ayat 12, di ayat ke-11 ya, ayat 10-nya kan Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau seandainya ada seorang hamba meminta ampun dan kemudian Allah mengampuninya, dan pasti Allah mengampuninya, gitu. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan mengirimkan. Allah sebut yursilis sama. Yursili itu akar katanya sama dengan Rasul. Rasul itu kan utusan. Artinya apa? Yursilis sama, Allah akan mengutus dari langit itu alaikum, untuk kamu semua, midrara. Midrara itu hujan deras, hujan lebat. Jadi bukan Allah tidak sebut ya ja'al misalnya, dia menjadikan, tapi disebut yursilisa. Yang namanya nabi diutus definitif ke siapa gitu, untuk kaum apa. Artinya tuh hujan definitif. Jadi sangat mungkin Pak, hujan di satu tempat, di tempat lain enggak gitu. Kayak tadi ya. Saya dari sebelum subuh hujan sampai subuh. Di sini sebelum subuh udah gerimis kan. Beda tempat, beda ampunan. Jadi hujan itu bahkan disebut sebagai rahmat, bentuk kasih sayang. Itu sebabnya jemaah sekalian, terus meneruslah ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disunnahkan membaca surat ini, ayat ini kalau lagi salat istisqa. Karena ada kaitannya. Bahkan Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika dia salat istisqa, dia naik ke atas mimbar memanjatkan doa pada saat salat istisqa itu, maka doa yang dibaca tidak ada lain kecuali istighfar dan ayat ini. Hingga kemudian kata Ibnu Abbas, selesai dia baca doa, kemudian aku lihat ada awan gelap yang bergerak dan kemudian turunlah hujan. Seperti itu. Jemaah sekalian mendengar Allah Subhanahu wa taala. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dan ketika kita bicara hujan itu adalah keberkahan dari langit. Penghidupan, sumber kehidupan dari langit. Kan di dalam ayat yang lain disebutkan Allah turunkan hujan, yang dengan hujan itu maka tumbuhlah pohon-pohonan di atas permukaan bumi. Sumber kehidupan. Artinya apa Pak? Siapa yang bertobat, memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan turunkan sumber kehidupan dari langit untuk dia. Dia akan selalu dicukupkan hidupnya. Termasuk tadi turunnya hujan. Kalau banjir gimana? Hujannya tetap sumber kehidupan, tapi dia bisa berubah menjadi bencana. Jelas kok Allah sebut. Ya, Zahara minha fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin. Kerusakan di
daratan dan di lautan itu jelas kelihatan. Zahara, kata Allah. Zahara, zahir, kelihatan bener gitu, nggak bisa ditutup-tutupin. Yang namanya kerusakan di daratan dan di lautan, fasadu fil barri wal bahri bima kasabat ayd, semua karena ulah tangan manusia. Kalau nggak dirusak, nggak ngaruh. Ya. Bumi itu diciptakan sudah cukup untuk menerima hujan, bakal diserap. Tapi karena buat nyerapnya udah terbatas, makin kecil, karena pencemaran akhirnya tanahnya sudah sampai pada titik jenuh untuk menyerap air. Harusnya tuh tanah bisa menyerap sekian ribu meter kubik air. Tapi karena udah kecemar, akhirnya dia sudah sampai pada titik jenuh. Akhirnya cuma sekian ratus dari sekian ribu, harusnya cuma tinggal sekian ratus. Ya akhirnya apa? Yang sekian ribunya tadi, sekian ratusnya lagi nggak tertampung sama tanah. Ya sudah dia. Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke Jakarta. Jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah turunkan hujan. Jadi kalau kita ngerasain sekarang, ya, musim panas makin panjang, normalnya harusnya enggak gitu kan. Dulu kan April, Oktober, April kan. Sekarang udah gak berlaku tuh. Desember, Februari, Desember. Iya kan? Karena mulai musim hujan Desember kan, akhir Desember, akhirnya Februari. Setelah itu kemarau panjang. Awalnya 66, sekarang jadi 210. Jauh banget. Itu bukan 46. Angkot itu. Boleh jadi semakin banyak pendosa dan semakin dikit yang bertobat, hingga hujan jadi malas turun. Jamaah sekalian melakukan Allah SWT. Satu, yursilis sama alaikum mitrara. Saya percepat. Wa yumdidkum bi amwalin. Dan kemudian Allah akan banyak, Allah tambahkan. Wa yumdidkum bi amwalin. Allah akan tambahkan untuknya harta. Jadi di antara keistimewaan taubat itu mengundang harta, Pak. Mengundang kekayaan dunia. Seperti itu. Mengundang kekayaan. Itu niscaya. Kenapa saya bilang niscaya? Supaya kita gak usah ngarepin. Itu niscaya, sehingga kita gak perlu ngarepin. Betul gak? Sesuatu yang udah pasti kita dapat, jangan diharapin. Yang diharapin yang belum tentu dapat. Mohon ampun, bertaubat, diterima taubatnya, mudah-mudahan istiqomah. Istiqomahnya belum tentu. Maka harapin kita bisa istiqomah di jalan taubat ini. Kenapa? Kalau istiqomah, insya Allah sampainya ke surga. Tapi kalau enggak, kalau taubat tadi, sampainya di mana taubat? Diulekkan, bakal diulek-ulek kita. Seperti itu. Jadi gak usah kemudian ngapain lu banyak istighfar? Iya nih, gua miskin banget gitu, pengen kaya gitu. Jangan. Nggak perlu diharapin, diniatin. Gua udah pasti dikasih kok, ngapain diharapin? Jadi jangan sandarkan sesuatu. Sampai bahkan Pak, ada satu hadis Pak, saking bagusnya hadis ini sampai saya kasih judulnya hadis bagus gitu. Hadisnya panjang sekali.
Saya ambil poinnya saja yang berkaitan. Ya. Nabi SAW satu hari Rasulullah SAW bangkit dan bergeser. Umar tidak melihat kain yang melapisi antara lambung Rasulullah dengan ranjangnya, hingga pada pinggang Rasulullah SAW terlihat bekas, bekas ranjangnya itu mecah gitu di kulit badannya. Umar pun menangis. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, apa yang membuatmu menangis?" Umar menjawab, "Demi Allah, aku tahu bahwa engkau lebih baik daripada Raja Persia dan Romawi. Mereka berdua dapat bersenang-senang dengan dunia, namun engkau, wahai Rasulullah, engkau tinggal di tempat sebagaimana yang aku lihat." Maka Rasulullah SAW pun bersabda kepada Umar, "Tidak ridhokah engkau jika mereka mendapatkan dunia sedang kita mendapatkan akhirat?" Umar menjawab, "Tentu." Lalu kemudian beliau bersabda seperti seperti hadis tadi. Kemudian di dalam riwayat yang lain yang poinnya, janganlah kalian korbankan akhirat kalian demi untuk mencari dunia. Segala salawat biar kaya, tahajud biar kaya, duha biar kaya, baca Quran biar kaya. Rizki itu gak diminta, udah dapat jatah, Pak. Ya, ngapain kita nyandarin lagi amalan akhirat kita yang seharusnya dengannya kita dapat rizki di akhirat, dipakai buat minta yang di dunia, yang padahal nggak pakai gituan pun bakal dikasih. Betul nggak? Saya sedih kalau ada orang yang begitu tuh, tahajud biar kaya, ya, pengen mobil, pengen apa? Oh, selawatin deh tuh. Ya Allah, kasihan benar, ya. Habis ya tadi. Dapat seluna, selama Seluna ya. Jemaah sekalian melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dibanyakin anak kita, Pak. Jangan tanya biang, ntar Pak RT ketawa. Jadi sebenarnya obat resep top care buat yang belum punya anak, banyak-banyak istighfar. Tapi lagi-lagi jangan diniatin istighfarnya buat punya anak. Istighfarnya tetap dalam rangka bertaubat kepada Allah. Siapa yang bertaubat, Allah ampuni, Allah kasih anak buat dia. Itu niscaya. Tinggal mengikhlaskan. Kenapa kok masih nggak dapat? Ya mungkin belum ikhlas taubatnya, istighfarnya. Tadi istighfarnya masih diniatin buat yang lain, bukan buat Allah, bukan semata-mata emang pengen minta ampun. Allah yang sebut kok, yumdidkum bi amwalin wa banin. Siapa yang mau nambah anak? Insyaallah. Tapi istri saya udah mau nambah, banyak aja istighfar, ditambahin insyaallah. Wa banin wa yaj'al lakum jannatin. Bahkan kemudian kata Allah, Allah akan memberikan, menjadikan untuknya jannatin. Jannatin itu apa? Ya. Jannatin itu kalau diterjemahkan disebutnya kebun. Ya, atau juga bisa disebut kenikmatan, atau bisa juga jannah. Makanya surga itu kan kebun-kebun yang indah. Kalau saya membahasakannya kebun itu kan, namanya kebun berarti kan area kan, properti kalau bahasa kita, Pak.
Insya Allah Allah kasih itu properti yang banyak sama kita. Wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara, dan Allah akan berikan kita sungai-sungai. Ya. Artinya apa? Allah berikan sumber kehidupan dari bumi, dari atas dikasih sumber kehidupan berupa hujan, dari bawah sumber kehidupan berupa sungai. Orang lain pada kering, kita enggak, Pak. Tetangga kita kering, alhamdulillah kita enggak. Ya Allah. Berarti apa? Sungai bawah tanah itu lewatnya di tempat kita, belok deh. Jadi nggak lewat di tempat tetangga kita. Kan benar kan, sumber air itu karena bisa jadi karena ada sungai di bawah tanah. Itu istimewanya, Pak. Dia dapat kenikmatan dunia orang yang bertaubat itu. Di hartanya dibanyakin sama Allah, anaknya ditambah. Kalau udah bicara anak ditambah, berarti kan pintu rezekinya ditambah kan. Jadi falsafah orang dulu itu banyak anak banyak rezeki, benar. Karena kan setiap manusia yang dilahirkan di muka bumi dikasih jatah rezeki sama Allah kan. Iya kan? Berarti kalau anaknya ada 5, pintu rezekinya ada 5. Itu pasti. Dikasih hujan, sumber hidup dari langit, dikasih kebun, ya, dikasih kebun, dikasih sungai. Itu semua kekayaan mendasar dari dunia, Pak. Hujan, harta, anak, kebun atau tanah, dan air. Itu kekayaan mendasar dari dunia. Bukan hanya kenikmatan dunia, tapi juga istimewanya taubat itu, dia akan diberikan kenikmatan akhirat. Saya bacakan saja di surat As-Saff ayat 12, Ali Imran 136, dan Ghafir ayat 7. Ya. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Orang yang bertaubat itu dikasih surga sama Allah. As-Saff 12. Ali Imran 136. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Allah. Ini lagi ngomongin yang tadi 135 tuh, siapa ahli taubat. Nah, ahli taubat itu akan dapat balasan ampunan dari Allah. Dan bukan cuma itu, tapi juga wa jannatin, dan surga. Di Ghafir ayat 7, allazina yahmilunal arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lillazina tubu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Dihindarkan, dijauhkan dari azab neraka. Kalau dijauhin dari azab neraka kan ya di surga, dan tidak ada kenikmatan yang lebih daripada itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Arsas atas kajiannya pekan ini. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kita kasih sesi untuk tanya jawab 1-2 lah maksimal ya, karena waktunya juga sudah terang ya di sini ya. Bapak dan ibu-ibu ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada? Bapak silakan. Langsung saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwa ada 2 pendosa, yaitu pembunuh dan berzina. Ketika ditanya Rasulullah untuk bertobat apakah ada kafarat, ternyata tidak ada. Bagaimana dengan dosa yang lain, sebagai contoh dosa dusta atau bohong, apakah itu ada kafaratnya atau tidak? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak atau ibu-ibu? Mas, baik.
kajian hari ini adalah mengenai masalah pintu taubat. Analogi saya, pintu itu seperti pintu ini. Jadi namanya pintu itu kan ada orang selawat riwayat luar. Kita anggap selawat riwayat luar ini adalah orang yang nggak jelas. Nah ini apakah sebaiknya pintu itu diketuk atau orang itu tunggu panggilan? Itu aja. Kayak nganter rumah sakit Pak ya. Mulai kalau BPJS ya. Sebelum subuh udah ngantri, datang jam 10. Baik. Yang lain ada kafaratnya nggak? Penyebutan dan disebutkan pembunuh, orang yang banyak membunuh dan banyak berzina itu kan di antara dosa yang paling besar. Ya. Setelah syirik kan. Jadi itu babnya hanya kalau bahasa Indonesia itu ada majas namanya pars pratoto, menyebutkan sebagian untuk menyatakan seluruhnya. Jadi artinya nggak ada kifarat yang kudu dibayar. Ya. Kifaratnya apa? Taubat. Taubat saja. Mohon ampun kepada Allah. Jangan kerjain lagi, ganti dengan amal soleh. Itu saja. Nggak perlu bayar apa. Beda, jangan samakan dengan dam, jangan samakan dengan qadha. Ya kan? Itu bukan dosa. Ya, orang nggak puasa Ramadan karena sakit, ya, dia perlu mengganti mengqadhanya. Qadha itu bukan kafarat dosa, tidak. Qadha itu adalah dia bayar utang. Seperti itu, utang puasa. Tapi kalau puasanya sengaja nggak dikerjain, ya dosa. Terus kalau pokoknya dia qadha puasanya untuk ganti utang puasanya, bukan sebagai kafarat dari dosa. Taubatnya dia sehingga akhirnya dia puasa, maka taubatnya itu udah jadi kafarat dari dosa dia tidak berpuasa itu. Dan karena dia sudah bertaubat, maka dia baru berpikir mau mengganti. Jadi istighfarnya, pertaubatannya, sementara bayar dia puasanya adalah bayar hutangnya. Yang namanya hutang harus dibayar. Sama dam begitu juga. Orang pergi umroh atau haji, dia kagak sengaja, jangan yang sengaja dibilang gak sengaja. Wah, saya gak sengaja sama bini saya. Itu bukan gak sengaja itu. Yang kagak sengaja lagi ngupil, tahu ke bawah rambutnya gitu. Ya kan? Kebiasaan gigit kuku, itu kan ada. Dosa gak? Ya enggak. Dosa mah enggak. Masa gigit kuku dosa? Seperti itu. Kecuali gigit kuku orang lain dan orangnya kagak redo gitu kan. Baru dosa. Jadi gak ada Pak kafaratnya. Ya. Jadi taubat kita itulah kafaratnya. Seperti itu. Jadi nggak perlu beda sama yang ngaku dosa kemudian mesti bayar sekian. Kalau kita mah ngaku dosa sama Allah aja. Kalau belum ngaku dosa, sampai ngaku dosa gitu. Tebusannya bayar sekian, oh enak bener jadi ustaz gitu. Ya, jadi nggak ada Pak. Nah kalau ya tebusannya tadi, makanya doa kafaratul majlis pun atau disebutnya zikir kifarat. Kifaratnya ya dengan zikirnya itu atau dengan istighfarnya itu, dengan tasbih kifaratul majlisnya itu, subhanakallahumma bihamdika, maha suci Allah, segala puji untukmu, ya kan? Astaghfiruka, aku mohon kepadamu ampunan ya Allah, wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepadamu. Itu kan permohonan ampun. Makanya disebut tasbih kifarat.
Terjawab Pak? Kan kalau misalnya tadi dosa dusta atau bohong kan terkait dengan orang lain ya tadi. Terus kita apakah minta maaf itu sebagai salah juga, kemudian apakah permintaan maaf dari orang yang telah kita zalimi itu juga sebagai salah diterimanya taubat? Oke. Baik. Nah, kalau itu jadi babnya ada dosa sama Allah, dosa sama makhluk. Dosa sama Allah selesai. Nah, cuma dosa sama makhluk mekanismenya nambah atur. Karena urusannya sama manusia, sama Allahnya diselesaikan dulu. Gitu. Yang 3. Nah, tapi karena sama manusia tambahin atur prosesnya, yaitu minta maaf, minta ridho dari orang yang kita berbuat dosa kepadanya. Itu bukan kifarat, tapi memang bagian dari proses taubat atas dosa kepada makhluk, yaitu minta maaf sama yang dibuat dosa. Pertanyaannya, gimana kalau apakah cukup kita minta maaf atau sampai dia memaafkan? Cukup kita meminta maaf dengan kesungguhan dan penyesalan. Dia memaafkan atau tidak, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Yang repot itu kadang-kadang kita sering buat dosa sama orang yang kita nggak bisa buat minta maaf. Kita ngomentarin orang yang kita kagak kenal di medsos, ya kan gitu. Kita nggak kenal, ketemu juga nggak pernah. Kita maki-maki dia, kita melomelin dia, kita fitnah dia. Lain halnya, ada bab yang boleh diomongin ketika dia berkaitan dengan urusan publik. Kebijakan publik dikritisi boleh, yang nggak boleh itu urusan pribadinya, gitu. Ya. Ngeledekin orang kadrun, kodok segala macam, itu kan pribadi, dosa. Jadi kalau mau kritik Pak RT, kritik kebijakan Pak RT-nya, jangan kritik bodinya Pak RT. Seperti itu. Kritik kebijakannya sekeras apapun boleh. Kenapa? Kebijakannya berkaitan dengan urusan orang banyak. Seperti itu. Lewat mana saluran? Silakan, saluran apapun yang bisa dimanfaatkan. Lewat tulisan, lewat diskusi, lewat apa? Silakan. Itu bukan ngomongin orang. Seperti itu. Nah, ya dosa. Dia nggak buat, kita bilang dia buat. Dia buat, kita bilang nggak buat. Itu kan fitnah namanya. Walaupun babnya kebijakan publik. Wah, penanganannya nggak beres, padahal beres. Wah, penanganannya beres, padahal nggak beres. Wah, itu harusnya urusan ini, padahal urusan dia. Padahal urusan itu fitnah namanya, berdusta, kebohongan publik. Dia harus minta maaf sama siapa? Sama orang yang kita fitnah. Lah, orangnya aja kita nggak pernah ketemu, boro-boro ketemu, kenal juga enggak. Makanya hati-hati. Ya. Kalau udah begitu gimana? Ya sebelum diselesaikan minta maaf, masalah dia maafin atau enggak, yang penting kita udah minta maaf, kita tulus, serahkan kepada Allah. Sama utang juga begitu. Nah, kalau utang bukan minta maaf. Maaf ya, saya nggak bisa bayar utang. Maafin ya, boleh nggak maafin? Iya, gue maafin lu. Oh, berarti nggak perlu dibayar, enak aja. Gue maafin kemarin-kemarin lu nggak bisa bayar, nggak sesuai janji. Tapi tetap kudu dibayar. Seperti itu. Tuntas urusannya kalau sudah lunas. Kalau belum lunas, ya urusannya berlanjut sampai pengadilan akhirat. Hati-hati, tanah Pak yang banyak nih, gitu. Ya. Hari ini di Depok ada kebijakan
yang kagak punya garasi ya denda. Ya. Sebenarnya itu kalau saya pribadi ya, terlepas apa dan bagaimana ya, saya pribadi kalau saya udah empat bener gitu. Sama orang-orang yang ya udah dilarang, udah ditutup, ditaruh pot di depan rumahnya, dipindahin, digeser. Ada di sana di kubusan. Malam-malam sampai maghrib nggak ada gitu. Habis isya udah tidur, besok pagi ada gitu. Kirim itu buat Ustaz. Video Allah kirim buat Ustaz. Selain kita mengambil hak publik kan, hak orang umum. Kita kalau saya parkir di pekarangan Pak RT, urusannya masih sama Pak RT, jelas minta maafnya ke Pak RT. Tapi kalau saya parkir di jalan, minta maafnya ke semua orang yang punya hak menggunakan jalan itu. Nah, lu gimana minta maafnya? Ya, dulu saya ingat banget. Jadi setuju tak? Kalau saya pribadi setuju Pak, biar tahu diri gitu. Ya. Minimal adain gitu, nyewa di mana gitu, tempat parkir gitu. Seperti itu. Kita dijaga untuk gak berbuat dosa. Kalau saya melihatnya begitu. Kalau enggak, kita biasa aja Pak. Kita tenang-tenang aja, nggak ada. Ntar di akhirat tagihannya banyak. Ngalangin jalan mulu tuh. Ya Allah, mau soleh kayak apapun kita, bagus puasa kita, sholat kita, kalau tagihannya banyak dari orang, habis, bangkrut kita. Hati, tanah, pagar, jelas lahan kita sampai di mana, pagar, karena mobil kita nggak muat masuknya, tugon ditutupin, pagarnya di pop up sampai keluar gitu. Hati tuh yang begitu diminta antar tuh tanggung jawabnya tuh, karena bukan hak kita pakai. Seperti itu. Tanah berlebih dikit itu dihitungnya ke dalam dan ke atas Pak. Di akhirat nanti ke dalam dan ke atas. Jadi bukan cuma di permukaannya doang. Ngeri yang begitu-begitu. Ya, hati-hati. Kita ngerasa udah soleh banget dah gitu. Taklim datang terus gitu kan, zikir paling lama gitu. Subuh nggak telat di masjid terus gitu. Dituntutnya sampai nggak ke masjid. Nauzubillah. Hati-hati ya begitu-gitu ya. Buang sampah nitipnya di jalan. Bang ya. Karena ada petugas di situ biasa. Allah, orang lewat ngedumel Pak. Siapa yang ngajak disumpahin sama setiap orang lewat. Gimana hidupnya mau? Pelit amat. Bayar uang sampah 50.000 sebulan. Demi 50.000 dia siap bayar tagihannya di gitu Pak. Ya. Pertanyaan Bapak yang kedua, tak kelamaan. Pintu. Jadi yang namanya kalau pintu surga, ya kan kita ngantri, gitu, mau masuknya, tapi udah punya tiket. Tapi kalau pintu taubat, kagak ada istilah ngantri Pak, kagak ada istilah nunggu panggilan. Asal waktunya tobat, gitu kan, masuk enggak, kita yang datengin. Makanya bahasanya Allah menanti kita di pintu taubat. Kudu dijemput, kudu didatengin taubat itu. Jangan nunggu. Nggak ada yang namanya nunggu waktunya. Ya, kita harus berupaya.
Hidayah itu sudah bertebaran, Pak. Makanya beda antara hidayah dengan taufik. Ya. Hidayah itu petunjuk, taufik itu kemampuan untuk melaksanakan petunjuk itu. Ada orang udah mualaf masuk Islam masih kagak sholat, dia dapat hidayah tapi belum dapat taufik. Yang namanya hidayah dan taufik itu, yang namanya hidayah itu udah disebarkan oleh Allah dimanapun. Tinggal masalahnya kita mau menjemput hidayah itu belum, apa enggak? Kita mau ngambilnya atau tidak? Sebab itu. Nah, ketika bicara disebarkan ya tentu pasti ibarat ikan, ya. Ikan mujair, gurame, patin, bawah, banyaknya di mana? Tempat pemancingan kan? Gitu. Kalau kita mau dapat ikan banyak, ke tempat pemancingan mancingnya. Di got bisa nggak? Bisa. Kalau lagi banjir meluap. Gitu. Cuma kan sekali-sekali gitu. Iya kan? Sama. Hidayah itu paling banyak ya pasti di tempat, di masjid. Paling banyak hidayah, peluang dapatnya besar. Apakah bisa dapat hidayah di bar? Bisa. Tapi kan peluangnya lebih sedikit. Mana? Nungguin Gus Miftah. Mana? Mau ke bar? Ngapain? Cari hidayah. Ini saya, Pak. Kalau saya alhamdulillah hidayah itu sudah sepanjang hidup saya, bersama saya. Nama ini saya Hidayati, ya. Jadi kita yang harus makanya kan Allah kasih kita mata, telinga, dan hati. Itu adalah tools, perangkat yang Allah kasih untuk kita bisa mendeteksi hidayah. Nah masalahnya kadang-kadang perangkatnya berkarat, udah gak lama gak dipakai, udah lama kesiram air laut, berkarat. Akhirnya apa? Ngelihat biasa aja. Ngelihat orang mati nih, tetasinya biasa aja, masih ketawa-ketawa. Gile, udah mati aja dia. Baru kemarin gue ngomong sama dia, padahal orang mati digile-gilein. Makanya Allah katakan dalam surat Al-A'raf 179, ini hati-hati nih, ya. Semua dosa bermula dari kelalaian. Lalai gak dosa, tapi lalai adalah pangkal dari semua dosa. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh telah Allah jadikan isi neraka jahanam itu kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya gak bisa memahami. Keyakinan itu gak tumbuh di dalam hatinya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tapi gak bisa melihat. Saya mau ngelihat Pak RT, kita mau ngelihat tuh ada mayat, tapi ya lihatnya mayat doang gitu. Tapi gak bisa ngambil pelajaran bahwa saya dulu dapat cerita waktu saya masih sering ke Malaysia gitu. Jadi ada kisah tentang Pak Tani dengan kerbau. Pak Tani pagi-pagi bangun subuh, kerbau bangun subuh. Pak Tani sebelum berangkat sarapan, kerbau pun sarapan. Pak Tani berangkat ke sawah bersama kerbau, kerbau pun berangkat ke sawah. Sampai di sawah Pak Tani bekerja, kerbau pun bekerja. Begitu siang hari istirahat, Pak Tani makan siang, kerbau pun makan siang. Begitu sore, Pak Tani pulang, kerbau pun pulang. Sampai di rumah, Pak Tani masuk rumah, kerbau pun masuk rumahnya. Pertanyaannya, apa bedanya Pak Tani dengan kerbau gitu? Yang dikerjain sama, ya kan? Apa yang membedakan? Yang membedakan ketika datang azan subuh, Pak Tani sholat dulu. Azan zuhur, Pak Tani sholat dulu. Kerbau mah dengar gak azan? Dengar. Dengar. Cuma dengar suara azan, dengar suara musik, dengar suara lonceng, dengar suara apapun sama. Bunyi, bunyi-bunyian. Just a sound, just sounds. Hanya bunyi. Oh ada bunyi itu, bunyi.
nggak ada makna bunyinya. Punya telinga itu yang maksud walahum azanun la yasma'una biha. Punya telinga tapi nggak bisa dengar. Bukan nggak bisa dengar, bukan nggak bisa melihat. Apa yang dilihat nggak jadi pelajaran buat dia. Bawa jalan-jalan anjing gitu kan, punya anjing misalnya bawa jalan-jalan, sampai di rumah habis keliling-keliling ada bendera kuning, kaget kan? Begitu sampai di rumah, buka anjing kita masukin, kita masuk rumah, sampai rumah ternyata ada jenazah tergeletak, ternyata orang yang kita cintai. Anjing begitu masuk ternyata tergeletak juga anjing yang dicintainya, gitu. Tergeletak, sama-sama tergeletak, udah tidak bernyawa. Apa yang terjadi pada kita, Pak? Ngelihat misalnya kita cinta yang sudah tergeletak, membiru gitu kan, menetes air mata, gemetar lemes kaki kita jatuh. Anjing melihat apa yang dilihat? Ngelihat ada orang rumahnya gitu, yang dilihat seonggok daging mati. Apakah kemudian itu nangis gitu kan? Kemudian dia lututnya kebentur. Kan tidak. Allah kasih mata buat kita, yang dengan mata itu kita bisa ngambil pelajaran, dan pelajaran itu menambah keimanan. Telinga untuk menambah keimanan. Tapi banyak mata kita cuma sekedar melihat. Gitu. Telinga kita cuma buat dengar doang. Dengar azan, ya azan tuh. Terus kenapa emang? Azan doang kan? Ya kan? Dia kayak kerbau. Ulaika kal an'am, kata Allah. Mereka itu yang seperti itu kal an'am, seperti binatang ternak. Makanya saya sebut kerbau, anjing. Bahkan kadang-kadang saya sebut babi, Pak. Karena kalau ngomong kerbau, kadang-kadang masih kerbau enak, lagi ini halal gitu ya. Babi ini kita sebut, babi kan binatang ternak. Balhum adal, bahkan lebih sesat lagi. Kenapa lebih sesat? Binatang ternak dikasih mata emang sekedar buat ngelihat. Matanya nggak punya fungsi spiritual untuk ngambil pelajaran. Telinganya begitu juga, hatinya juga begitu. Lah kita, mata, telinga, hati kita ada fungsi spiritual. Dia adalah alat untuk menangkap hidayah. Dikasih fungsi tapi nggak berjalan fungsinya. Kalau babi begitu biasa, wajar, emang kagak dikasih fungsinya. Lah kita dikasih fungsi nggak dipakai, itu sesat namanya. Dan itu yang terjadi pada orang seperti itu siapa, Pak? Kata Allah, ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Lalai dengan fungsi matanya, fungsi telinganya, fungsi hatinya. Gara-gara apa? Ya tadi udah banyak ditutup mekarat. Oleh apa? Sebab dosa-dosa kita. Kenapa kita nggak tobat-tobat kita? Mungkin tadi karena banyak sebenarnya isyarat tapi nggak ngaruh. Tapi kalau ada kemauan, berusaha, insya Allah dia akan sampai pada titiknya nanti. Banyak teman-teman saya dulu waktu kuliah, waduh, tank top, you can see, you can touch, get everything. Hari ini, wah, sudah nutup aura. Gitu. Kenapa? Kejerumus masuk di tempat kerja yang lingkungannya ternyata bagus. Kejebak di jalan yang benar. Gitu Pak. Wallah a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan sekian ya. Sebelum saya dimaki-maki atau jangan lagi deh kelamaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ahlul taubat. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam taubat kita. Dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Allah perkenankan kita menginjakkan kaki kita di dalam syurganya. Dan mudah-mudahan Allah perkenankan kita bersama-sama dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan tetangga kita, dengan Pak RT kita. Amin ya Rabbal alamin. Kita sama-sama tutup dengan istighfar, alhamdulillah, dan tasbih kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.